Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri yang fleksibel, bisa belajar di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan media. Nah, saat ini sudah banyak media online yang bisa dimanfaatkan oleh para kawula muda untuk belajar atau kuliah di Universitas Terbuka. Karena itu, mari segera bergabung di Universitas Terbuka Surabaya di alamat kampus CUNER Mulyorejo, Surabaya. Tentukan masa depan belajar mandiri di mana saja, kapan saja, bersama Universitas Terbuka Surabaya. Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Bagaimana kabar Anda? Senang sekali saya Pinky Daria hadir kembali menyapa Anda dalam kesempatan kali ini. Nah pemirsa, kalau kita membicarakan tentang sistem pendidikan yang ada saat ini, sistem pendidikan pembelajaran jarak jauh menjadi suatu metode yang sudah sangat biasa kita temukan, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, sekarang tidak hanya masalah teknologi atau bagaimana cara menempuh pendidikan dengan bentuk jarak jauh. Ternyata salah satu harapan agar bisa fleksibilitas, kemudahan dalam menempuh pendidikan juga menjadi salah satu hal yang dicari. Terutama bagi mereka-mereka yang saat ini mungkin sudah mengejar karir, sudah bekerja, tapi masih tetap semangat untuk bisa mendapatkan pendidikan. Nah, untuk itu pemirsa, ini adalah momen yang paling tepat untuk Anda yang mungkin juga memiliki latar belakang seperti yang saya sebutkan tadi. Universitas Terbuka Surabaya, kuliah oke, karir oke. Kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai kemudahan sesuai dengan tema kita kali ini. Dan Anda pun nanti juga bisa interaktif, bertanya langsung bersama dengan para narasumber yang sudah hadir di studio. Langsung saja saya akan memperkenalkan para narasumber saya. Yang pertama, beliau adalah Direktur Universitas Terbuka Surabaya, Dr. Hajah Suparti MPD, biasa disapa dengan Ibu Suparti. Bu Suparti, selamat malam. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya? Yang penting nomor satu kan sehat. Betul sekali, saat ini memang sehat nomor satu ya Bu ya. Baik, dan tidak sendiri karena saat ini Ibu Suparti mengajak mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Terbuka Surabaya. Betul. Oke, sebelahnya Bu Suparti atau biasa disapa dengan Bu Parti adalah Mbak Ledia Kurniawati, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Betul begitu ya Mbak Ledia? Betul. Selamat malam. Selamat malam Kak. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, ini menarik sekali karena Mbak Ledia ini juga memiliki prestasi sebagai top 10 Duta Budaya Jatim 2021. Betul sekali. Betul ya? Iya, betul. Wah, ini luar biasa. Jadi yang dihadirkan tidak hanya mahasiswinya, tapi juga memiliki prestasi. Kira-kira bagaimana caranya membagi waktu ya? Nanti kita akan obrolkan langsung bersama dengan Mbak Ledia. Dan berikutnya adalah Mas Muhammad Saiful, mahasiswa Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. Betul? Betul Kak. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semua kalau saya sapa begini loh tangannya. Karena Mas Saiful ini juga merupakan finalis Duta Budaya Jatim 2021. Betul begitu ya Mas ya? Betul. Baik kalau begitu. Nah, tak kenal maka tak sayang. Jadi sekarang saya mau ke Bu Parti dulu. Ibu, kita kenalan dulu sama Universitas Terbuka Surabaya. Mungkin banyak di antara pemirsa yang sudah kenal atau mungkin cuma sering dengar, tapi sudah tahu konsepnya, cuma belum tahu detailnya. Nah, keberadaan dari Universitas Terbuka Surabaya ini sendiri sudah hadir sejak kapan? Terus apa konsep yang membedakan dengan penyelenggara dari pendidikan yang lainnya? Terima kasih pemirsa JTV, Mbak Pinky dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, perkenalkan kami dari Universitas Terbuka. Kami di UPBJJ UT Surabaya, Unit Program Belajar Jarak Jauh UT Surabaya. Nah, konsep yang pertama saya sampaikan, Universitas Terbuka itu merupakan perguruan tinggi negeri, diberi garis ya. Perguruan tinggi negeri. Iya, karena banyak orang belum tahu kalau UT itu negeri. Karena namanya kan Universitas Terbuka, nggak ada negerinya. Gitu ya. Sebagai negeri ini Bu ya? Iya negeri, iya negeri. Ini negeri pemirsa, mungkin kalau selama ini banyak yang cuma kenal. Orang nggak tahu kalau UT itu negeri karena namanya, dan dikiranya kalau Universitas Terbuka karena namanya terbuka itu perguruan tinggi swasta. Itu karena itu perlu ditegaskan UT itu perguruan tinggi negeri yang menerapkan sistem belajar mandiri, terbuka dan jarak jauh. Mandiri, terbuka, jarak jauh. Nanti kita akan ulas satu persatu. Kehadiran UT ini sendiri di Indonesia sudah ada sejak kapan Ibu?
UT didirikan 4 September 1984. Jadi sudah 37 tahun. 37 tahun. Iya. Pada saat pertama kali hadir, bentuknya sama seperti UT yang hari ini ataukah memiliki konsep yang berbeda? Konsepnya, prinsip dasarnya sama karena sistemnya kan belajar mandiri terbuka jarak jauh. Tapi karena perjalanan waktu, sistem pembelajaran terus dikembangkan. Kalau dulu sudah belajar mandiri terbuka jarak jauh, tapi karena kecanggihan teknologi belum secanggih yang sekarang, dulu pakai konsep buku materi pokoknya dalam bentuk cetak. Jadi pertama itu, jadi mahasiswa kami setelah mendaftar kemudian diberi buku cetaknya, mereka belajar dari buku cetak. Kemudian berkembang tahun berikutnya, zaman itu masih kaset ya. Kaset? Masih ingat? Tape recorder? Iya, iya. Sudah lahir belum ya? Oh, sudah ya, Bu. Kemudian ditambah fasilitas. Oh, jadi sempat ada di era kaset juga. Kaset, sehingga buku materi pokok itu didampingi, ada pendampingnya kaset itu. Jadi mereka selain buku cetak, mereka bisa mendengarkan apa sih ini. Jadi konsepnya dimasukkan ke kaset rekaman. Wah, dari dulu udah seperti itu ya konsepnya. Sudah. Jadi selain buku materi pokok yang bacaan itu sudah ada diperdengarkan. Jadi kaset itu. Kemudian terus maju lagi kan CD ya. Iya. Ya, terus dibuat dalam bentuk CD. Jadi kaset sekarang masih ada arsipnya di kantor pusat. Kemudian CD. Terus bergerak lagi, kan sekarang lebih canggih lagi gitu ya. Nah, sampai sekarang ini kemudian BA itu, bahan ajar itu, BMP itu dalam bentuk digital. Akhirnya sekarang dihadirkan dalam bentuk digital. Jadi ada BA digital, sehingga mahasiswa UT yang sekarang Mbak Lydia sama Mas Saiful nggak perlu bawa buku begini, nggak usah. Itu kan zaman kuno. Nah, yang sekarang dibawa handphone. Cuma satu handphone. Iya, sudah ada aplikasinya. Iya betul, ada aplikasinya, pasang di sini semua. Jadi kalau pergi nanti nggak usah bawa ini yang dibawa. Nah, ini tuh menjadi sebuah keunikan karena pada saat dihadirkan UT itu kan pada saat itu tidak pandemi ya Bu ya. Belum pandemi, kita tidak menyangka bahwa konsep pembelajaran jarak jauh menjadi suatu tuntutan, keharusan untuk diterapkan begitu. Nah, saat ini kan sudah ada konsep pembelajaran, berarti apa nih Bu yang menjadi keunggulannya UT? Kalau dilihat dari konsep pembelajarannya, tadi kan ada mandiri, terbuka, jarak jauh. Tadi mau dibahas satu persatu ya. Saya dari belakang dulu, jarak jauh. Jarak jauh itu belajarnya menggunakan media. Saya tadi ada handphone, ada buku-buku, ada buku cetak, kemudian ada di website, itu medianya. Kemudian terbuka, siapa saja boleh kuliah di UT tanpa mengenal batas usia. Jadi lulusan tahun sekarang, lulusan tahun kemarin, lulusan 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, 30 tahun lalu boleh mendaftar menjadi mahasiswa UT karena sistem terbuka tadi. Karena sistem terbuka. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi karena saya juga mau ngobrol sama Mbak Lydia, sama Mas Saiful. Dan untuk itu pemirsa tetaplah bersama dengan kami. Jangan lupa nanti Anda juga bisa turut bertanya bersama dengan narasumber kami dan tentunya dengan tema kuliah oke, karir oke. Pemirsa, kembali lagi kita masih mengikuti sebuah dialog yang sangat menarik sekali bersama dengan Universitas Terbuka Surabaya dengan temanya kuliah oke, karir oke. Tadi kita sudah bahas jarak jauh, sudah tahu. Lalu kemudian terbuka, sudah tahu Ibu. Dan mandiri. Nah, konsep mandiri ini seperti apa? Alhamdulillah, kalau mandiri itu belajar atas inisiatif sendiri. Jadi kalau misalnya seperti Mas Saiful, Mbak Lydia, saya pengen lulus cepat misalnya, bisa maju 1 semester. Nah, mereka mengatur sendiri. Saya pengen mengambil maksimal 1 semester 24 SKS. Jadi di fully 24. Itu artinya sistem paket kami tidak diikuti oleh mereka, itu boleh. Jadi kalau saya fokus belajar karena saya nggak bekerja misalnya, ambil semester 1 24 SKS, semester 2 24, pokoknya dimaksimalkan. Insya Allah nanti kan sudah banyak yang diambil di depan, sehingga nanti tidak sampai semester 8 Insya Allah sudah bisa lulus gitu ya. Itu mandirinya. Saya kepengen paket yang seperti disediakan UT karena saya sambil bekerja, ya ikuti saja paket kami 8 semester, sehingga nanti lulus sarjana ya 8 semester. Ada lagi yang saya bekerjanya sibuk sekali, nggak mungkin saya ngambil 20 SKS. Saya cukup 15 SKS atau 10 SKS saja. Itu bisa ngatur sendiri. Jadi konsep bagaimana kita mau menuntut ilmu di sana atau kalau enggak SKS-nya berapa yang mau diambil, itu kembali lagi kepada mahasiswa-mahasiswa masing-masing. Fleksibilitasnya lumayan tinggi kalau di UT. Baik. Jadi kalau ada yang santai-santai nggak apa-apa, 10 SKS, tapi selesainya kan juga lama. Gitu ya. Kalau yang saya pengen agak cepat Bu, iya, atur sendiri 24. Jadi
Jadi paket kami nggak usah diikuti. Jadi bagaimana Itu suksesnya boleh. mahasiswa di sana kembali lagi Iya. kepada kepribadiannya Iya, masing-masing, betul, maunya seperti betul. apa. Baik, Iya. saya sekarang langsung menuju ke Mbak Ledia. Mbak Ledia, panggilannya apa? Mbak Ledi. Mbak Ledia. Oke, Mbak Ledia. Selain sebagai mahasiswi di Fakultas Ekonomi Bisnis, sekarang semester 3. 1,5 tahun ya berarti ya sudah menempuh pendidikan, terus kemudian juga memiliki prestasi top 10 Duta Budaya Jatim 2021, backgroundnya juga sebagai karyawan, betul begitu? Betul. Karyawan, mungkin boleh tahu bidangnya seperti apa? Kalau saya bekerja di rumah sakit UNER, Hmm. jadi sebagai asisten perawat gitu. Tapi karena saya suka dengan dunia modeling, apalagi dunia seni, saya sering mengikuti ajang-ajang seperti modeling gitu Kak, kayak kedutaan, kayak gitu, begitu. Jadi untuk yang pekerjaan jelas ada jadwal sendiri. Jadwal ada. Lalu kemudian ada lagi kegiatan yang berhubungan tentang Di luar kerja ada. kesukaan ya, tentang bakat, potensi itu juga tetap dilakukan. Dan juga kuliah lagi. Kuliah juga. Nah, itu salah satu alasan akhirnya memilih universitas terbuka itu apa? Apakah ada dari yang tadi sudah disampaikan sama Bu Parti? Iya, karena saya di rumah sakit sebagai asisten perawat dan itu tenaga kesehatan. Iya. Saya mengambil akuntansi itu karena ingin bekerja di suatu perusahaan yang ingin memegang suatu kertas aja sih Kak. Kayak kan di rumah sakit saya menangani manusia tuh. Iya. Saya pengen bekerja selain itu begitu. Oh. Menggali potensi lebih tepatnya. Terus kenapa pilihannya jatuhnya ke UT? Karena jadwal dari pekerjaan untuk berkuliah kesehatan itu kan tiap hari Kak. Jadi Senin sampai Jumat, sedangkan saya bekerjanya tuh Senin sampai Jumat. Senin begitu. sampai Jumat. Iya. Ada jamnya. Ada jamnya. Jadi itu saklek ya jamnya ya? Bisa. Sudah pasti gitu. Pasti, Dari gitu. pagi sampai dengan siang atau sore? Sore. Oh, sampai sore. Pagi sampai sore. Pagi sampai sore begitu. Jadi saya ingin mengambil jurusan akuntansi ini karena saya ingin melanjutkan tapi non kesehatan begitu Kak. Jadi punya cita-cita, tetap Harapannya ingin gitu. meraih impian dan Iya, cita-citanya. betul sekali. Meskipun dengan jadwal yang sangat terbatas, tetap berupaya dan akhirnya pilihan jatuh kepada universitas terbuka, karena dianggap bisa menyesuaikan dengan jadwal yang ada. Karena fleksibel sekali Kak, begitu. Ngambilnya per semester rata-rata berapa SKS? Seperti yang beliau sampaikan tadi, Ikut paket. Iya, sampai 8 8 semester Bu, semester. begitu. Sampai 8 semester. Iya, begitu. Oh, itu kalau Jadi sampai 8 beliau semester? ikut sistem paket semester. Jadi di kami itu ada Jadi sistem, ada paket-paketannya ada gitu, Ibu? sistem kredit semester yang saya ceritakan pertama. Kemudian yang ikut paket kami namanya sistem paket semester. Jadi paket semester 1 ikut. Jadi kredit itu yang SKS. Iya. Kalau paket ada sendiri. Ada sistem paket sendiri. Kami sudah memaketkan semester 1 mata kuliahnya ini, semester 2 mata kuliah ini, 3 ini. Jadi diikuti terus oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa nggak usah mikir, saya mau ngambil apa sih, ya sudah ikuti paket kami itu saja. Jadi nggak mikir ruwet-ruwet ya. Oh, oke. Berarti kalau Mbak Ledia ini pilihannya adalah yang paket ya Bu ya, sistem paket iya. itu tadi. Nah kalau Mas Saiful bagaimana? Mas Saiful sendiri kan selain aktivitas juga sering ikut kayak kejuaraan-kejuaraan itu tadi ya. Backgroundnya juga sebagai karyawan ya Mas ya? Betul, sebagai karyawan mungkin boleh dikasih tahu latar belakangnya apa Mas? Karena saya itu bekerja sebagai TU di salah satu madrasah Surabaya. TU, tata TU. usaha Iya. di madrasah, berarti juga ada jamnya, jam Ada karyawannya. ada. Dari pagi sampai siang. baru Kalau pulangnya berarti sekitar jam sekitar jam 2. jam 2. siang. Itu harusnya jam-jam kuliah, biasanya jam segitu Harusnya. ya. Makanya ngambil universitas terbuka itu karena fleksibel, bisa dibuka 24 jam. Gitu. Sekarang udah semester? Mau ke semester 3. Oh berarti sama? Samaan ya? Sama. Mau ke semester 3, baik. Nah pada saat pertama kali memutuskan mau ke universitas terbuka itu kenalnya dari mana? Taunya dari mana? Awalnya sih tahu dari teman sih. Tahu dari teman. Awalnya nggak percaya. Kan, emang ada ya UNER kampus C terbuka gitu. Oh ada, ternyata aku cari-cari ternyata ada. Ternyata Gitu. ada. Akhirnya daftar, tanya-tanya. Akhirnya terus daftar. Tapi kalau untuk lulus dari, ini berarti lulus dari SMA-nya sendiri itu sejak tahun berapa? Sebenarnya tahun 2017. Tahun 2017. Berarti nggak ada patokan ya? Nggak. Cuman boleh selisih 3 tahun dari pertama kali kelulusan. Betul. Itu diberikan kebebasan. Mau lulusnya tahun berapa, asal mau kuliah tetap bisa di universitas terbuka. Bisa. Tidak ada batasan sama sekali. Tidak ada, fleksibel. Nah, untuk membagi waktu, kan bagaimanapun juga kerja di TU, pagi sampai siang. Nah, itu bagaimana cara membaginya? Jadi mulai pagi sampai siang itu TU. Nah, setelah itu pulang dari kerja itu langsung mengerjakan tugas. Langsung mengerjakan tugas. Biasanya tugas dikasih waktu
1 minggu. 1 minggu. 1 minggu ya. Oh, jadi tidak harus hari itu juga diselesaikan. Tidak, Wah, ini tidak. buat yang bekerja ini sangat memudahkan sekali. Ikut yang paket atau yang sistem kredit? Sama seperti Mbak Ledia, sistem paket. Kenapa sih kok pilihnya pada jatuhnya ke sistem paket? Karena sistem paket kita tidak perlu Mikir. repot-repot pilih sendiri gitu. Sudah dipilihkan Jadi sudah sama dipilih kampus dari, ya? Iya. dari universitas sendiri. Baik, yang seperti Mbak Lydia, seperti Mas Saiful ini memang banyak seperti itu ya Bu ya? Iya, memang kita tawari begitu mendaftar bertanya mau pilih yang mana, mau mengatur sendiri mata kuliahnya ataukah mau mengikuti yang sudah kami siapkan, ditawari. Nah rata-rata mereka ya sudah ikut yang ini saja Bu, jadi nggak repot-repot milih gitu. Jadi semester 1 ikut ini ya sudah, saya meregistrasi semua mata kuliah di semester 1. Begitu dipilih sistem paket semester, tapi yang non TTM ya, Iya, Bu. tanpa tutorial yang mandiri, jadi kami punya paket itu. Dan semester 2 nanti juga ngambilin. Jadi terus mereka mengikuti sistem yang ada di kami, yang sistem paket semester yang tanpa tutorial tatap muka. Saya tuh jadi bertanya-tanya, sebenarnya konsep kelasnya itu seperti apa? Apakah kan berarti kan tidak ada tatap muka? Apakah sama seperti kalau kita kenal sekolah jarak jauh yang ada sekarang, seperti kayak pakai Zoom, seperti itu? Apakah sama seperti itu? Kalau yang sistem paket semester non TTM itu kami sudah menyediakan Non-TTM, namanya non-tatap muka. non-tatap muka. Kami sudah menyediakan namanya tutorial online. Jadi sudah ada aplikasi yang sudah disiapkan oleh manajemen pusat. Jadi kami berlaku seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Pokoknya ada mahasiswa UT, itu kita siapkan namanya tutorial online. Jadi begitu mahasiswa mendaftar menjadi mahasiswa, kemudian kita beri pengarahan. Nah mereka nanti ada ngeklik ada bersedia mengikuti tutorial online. Kalau dia sudah diklik di situ, nanti namanya akan terdaftar sebagai peserta tutorial online. Tutorial online itu berarti tidak ada komunikasi sama mahasiswa-mahasiswi lainnya? Nanti bergabung di satu kelas itu 50 orang. Sudah ditata seluruh Indonesia, biasanya di Acak ya. Jadi bukan Surabaya digabungkan Surabaya, enggak. Jadi di Acak saja, mulai Sabang sampai Merauke. Jadi mungkin ketemunya satu-satu. Banda Aceh 1, Padang 1, ini 1 sampai Jayapura. Biar mereka bersosialisasi dengan mahasiswa lainnya. Baik. Jadi dalam kelas itu nanti bisa sambil berbicara, berdiskusi apa di kelas itu. Nah, kelasnya itu kelas tutorial online. Oke, Mas Saiful, apa saja Mas fasilitas-fasilitas yang Mas Saiful dapatkan selama mengikuti pendidikan di UT? Nanti dilanjutkan ya. Kita harus jeda dulu ternyata. Tapi kami ingatkan pemirsa, untuk Anda yang mau tanya-tanya sehubungan tentang Universitas Terbuka Surabaya, silahkan saja Anda bisa mengirimkan via WA pemirsa. Sudah tertera di layar televisi, nomornya adalah 0813 5816 1388. Nanti akan dijawab langsung. Mungkin mau tanya kesan-kesannya atau apa yang dirasakan menjadi mahasiswa boleh, atau mungkin tanya langsung sama Bu Parti selaku Direktur Universitas Terbuka Surabaya mengenai apapun yang berhubungan tentang Universitas Terbuka Surabaya. Kami tunggu pertanyaan dari Anda dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri yang fleksibel, bisa belajar di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan media. Nah, saat ini sudah banyak media online yang bisa dimanfaatkan oleh para kawula muda untuk belajar atau kuliah di Universitas Terbuka. Karena itu, mari segera bergabung di Universitas Terbuka Surabaya di alamat kampus C UNER Mulyorejo, Surabaya. Tentukan masa depan belajar mandiri di mana saja, kapan saja bersama Universitas Terbuka Surabaya. Pemirsa, kembali lagi, ini dialognya menarik sekali pemirsa bersama Universitas Terbuka Surabaya. Temanya adalah kuliah oke, karir oke. Ini penting loh, karena memang semakin sekarang ini semakin banyak anak muda yang mereka ingin belajar kerja lebih cepat, tapi dari pihak pendidikan juga mau tetap jalan. Dan ini terbukti, ada Mas Saiful, ada Mbak Lydia juga yang melakukan hal tersebut. Baik, tadi kita sudah menyaksikan juga di layar televisi mengenai prodi dari Universitas Terbuka. Sangat lengkap ya Bu, termasuk pasca sarjana juga ada. Ada. Mungkin boleh dikasih tahu Ibu, untuk yang prodi-prodinya itu apa saja? Dari S1
Terima kasih. Kalau fakultas kita ada 4, Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Ilmu Politik yang diikuti oleh Mbak Lydia sama Mas Saiful. Kemudian ada Fakultas Sains dan Teknologi, kemudian ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di dalam 4 fakultas ini ada program diploma, tapi tinggal di 3 perpajakan sama di 4 kearsipan, yang lain sudah ditutup. Kemudian ada S1, kemudian ada S2, kemudian ada S3. Jadi program baru kami 2 tahun yang lalu kita buka program S3, Administrasi Publik sama S3 Ilmu Manajemen. Wah, lengkap. Kalau S2-nya sudah ada 7 program studi, pendidikan matematika, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan dasar, kelautan, bidang minat perikanan, kemudian manajemen, kemudian administrasi publik, kemudian studi lingkungan. Jadi ini sudah disiapkan oleh universitas terbuka. Oke, diploma ada, S1 ada, S2 ada, kemudian S3 ada program ada. sertifikat atau program pelatihan. Jadi kami juga menyediakan bagi yang tidak ingin belajar lama bergelar, kami sediakan program sertifikat. Dari program sertifikat itu nanti bisa diakukan atau dialihkan untuk ikut program sarjana. Itu yang untuk sertifikat biasanya prodi apa itu, Bu? Banyak yang sudah kita siapkan, misalnya untuk perangkat desa. Oh. Untuk perangkat desa sudah kita siapkan untuk PPD. Kemudian untuk yang keuangan, akuntansi keuangan daerah itu juga kita siapkan. Jadi nanti kalau misalnya sudah ikut pelatihan yang keuangan, misalnya sudah ikut beberapa paket, ini nanti bisa masuk ke ilmu misalnya akuntansi, kan kalau keuangan materinya itu ya. Nanti bisa transfer ke S1 ilmu akuntansi misalnya. Jadi kayak Mbak Lydia misalnya, masuk ke situ. Yang sudah ditempuh di program sertifikat ini nanti mata kuliahnya tinggal masuk ke program tinggal yang disesuaikan saja. Wah, sangat mudah sekali. Baik, kembali kami ingatkan pemirsa, untuk Anda yang mau bertanya langsung bersama dengan para narasumber kami, silahkan, dan kami ingatkan tidak telepon ya pemirsa, cukup SMS atau WA saja. Kalau bisa lebih fokus ke WA saja, akan lebih mempermudah. Jadi untuk WA pemirsa bisa dikirimkan ke nomor 081358161388. Silahkan Anda bertanya kepada narasumber kami, mumpung dihadirkan, berkenan untuk hadir memberikan waktunya, yaitu Direktur Universitas Terbuka Surabaya, Ibu Suparti, bersama dengan para mahasiswa dan mahasiswi yang sangat berprestasi yang dihadirkan dari Universitas Terbuka Surabaya. Jadi untuk itu silahkan pemirsa, untuk Anda yang mau bertanya langsung saja kirimkan WA-nya. Dan Mas Saiful, nah tadi saya mau bertanya tapi sempat terpotong dengan jeda ya. Mas Saiful sudah merasakan fasilitas apa saja selama 1,5 tahun menempuh pendidikan di Universitas Terbuka? S1 ya Mas ya? S1. Untuk fasilitas, kita sebagai mahasiswa UT itu mendapatkan BA kayak perpustakaan digital. Perpustakaan digital. Iya, jadi tidak perlu ke tempatnya langsung. Jadi konsep perpustakaan digital tuh bagaimana Mas? Apakah kayak kita googling gitu atau bagaimana? Bukan. Jadi seperti aplikasi sendiri. Jadi ada aplikasinya, dan untuk kelas sendiri, untuk kelas kita sendiri karena non TTN tidak tatap muka, kelas kita di mana-mana. Jadi bisa di rumah, bisa di taman, atau bisa kalau kita lagi di mall, kita bisa di mall gitu. Begitu, jadi bisa belajar di mana-mana. Jadi bukan suatu hal yang aneh kalau Mas Saiful mungkin selesai jam kantor tiba-tiba mojok di salah satu tempat bekerja Mas Saiful, ternyata lagi mengerjakan tugas, lagi buka perpustakaan digital itu tadi. Apa namanya Mas tadi? BA Digital. BA Digital. Dan itu memang dibutuhkan karena materi-materi yang digunakan untuk perkuliahan ada di situ. Ada di situ. Seperti itu. Jadi nggak usah lagi datang ke toko buku, ke perpustakaan. Wah, ini memudahkan sekali ya. Oke, berikutnya saya mau tanya ke Mbak Lydia. Nah, berarti pelayanan apa, fasilitas apa yang sudah dirasakan selama menempuh pendidikan di UT Surabaya? Kalau yang pertama saya mengikuti tuton. Jadi tuton itu ada tugas diskusi, lalu tugas. Setelah itu ada bagaimana Mbak? Diskusi tersendiri, habis itu tugas juga sendiri. Oh, diskusi ada sendiri. Iya, begitu. Kemudian tugas sendiri. Oke. Tapi kalau tuton itu langsung ada nilai dari itu. Untuk saat ini diskusinya sama siapa? Sama dosen pengajarnya kah? Jadi di situ sudah ada dosen pembimbingnya. Sama siswa juga. Jadi dilatih untuk tetap kritis. Dalam satu kelas itu, ya. Kita pancing dengan masalah biasanya. Jadi pertemuan pertama ini biasanya kalau saya sudah memberi materi, kan saya juga tutor. Saya sudah memberi materi, kemudian di bawahnya saya beri kalimat. Setelah Anda membaca materi, silakan diskusikan topik berikut. Nah, kalau saya sudah pasang itu, nah mereka menjawab, mendiskusikan antar teman. Ada yang cerita panjang, ada yang iya saya setuju dengan kakak ini gitu. Nah, kami memberi nilai dari diskusi itu.
Seperti itu, jadi yang sudah dirasakan. Jadi untuk diskusi dikasih satu contoh kasus, Iya. kemudian didiskusikan bersama dengan teman-teman. Nah, terus apa lagi? Ada lagi juga TMK, karena saya telat mengikuti Terlambat. tuton gitu. Jadi saya mengikuti TMK. TMK itu boten wonten diskusi ya Bu ya, langsung tugas mata tugas kuliah. begitu. Nggih. Oke, berarti kalau misalnya ada keterlambatan, bukan menghubungi dosen yang bersangkutan. Bukan, tapi langsung ada ininya sendiri Kak. Karena kadang-kadang ini menjadi sebuah permasalahan ya kalau pembelajaran jarak jauh. Kalau kita lagi ada, wah nih lagi belum bisa menyelesaikan tugasnya, menghubungi si dosen tersebut, dosennya kan juga yang ditangani nggak cuma Iya, satu betul. ya. Iya. Nah, ini memang ada badan atau bagian penanganan khusus yang memang fokus kepada mereka yang terlambat. Tapi bedanya dari tuton sama TMK ini, kalau TMK nilai tidak terlihat begitu. Langsung ini ya Bu, tugas sampai sesi 3 begitu. Oh. Habis itu langsung UAS. Karena langsung UAS. tidak langsung koreksi. Iya, Jadi begitu. kalau yang tuton kan sudah ada pembimbingnya nih, sudah ada pendampingnya. Jadi misalnya saya dosen, saya diberi 4 kelas. Iya. Saya selama 8 minggu saya harus mendampingi 4 kali 50 orang. Jadi saya mengampu 4 kelas itu dengan 200 orang. Setiap minggu saya harus ngecek mereka ngerjakan atau tidak. Kalau enggak ya biasanya kita reminder kok belum mengerjakan gitu. Kemudian kalau sudah mengerjakan kami harus koreksi. Biasanya kalau belum dikoreksi anak-anak, Bu kok belum dikoreksi, belum tampak nilainya. Oh, bisa tanya Iya, juga ya bisa mereka tanya ya. begitu. Wah, interaktif ya. Meskipun jarak jauh tapi tetap komunikasi berjalan lancar. Seperti juga dari pemirsa yang saat ini mau bertanya bersama dengan para narasumber kami. Nah, ini sebentar coba saya cek dulu. Oh, banyak sekali yang sudah bertanya. Dari Hendra, Mojokerto. Berminat untuk S1, langsung straight to the point. Harganya berapa? Nanti kita akan jawab. Berikutnya ada lagi yang mau tanya, saya pengen kuliah jurusan Fakultas Pendidikan Dasar, tapi kuliah sambil kerja apakah bisa? Terus apa juga ada beasiswa buat kuliah sambil kerja kayak gitu? Satu lagi dari Imam, Mojokerto, mau tanya untuk universitas terbuka di Mojokerto apakah ada dan pendaftaran dilakukan di mana? Terima kasih. Oke, kita bahas yang pertama. Langsung straight. Kalau S1, kisaran harganya berapa? Untuk yang sistem paket seperti Mbak Lydia sama Saiful itu 1.300.000 satu semester. Pendaftarannya hanya 100.000 dan satu semester 1.300.000 sudah dapat buku satu semester. Hah? 1 juta? 1.300.000 itu untuk satu semester seperti yang diceritakan tadi, ada 20 SKS, ada 22 itu macam-macam ya. Nah, itu sudah ada bukunya. Loh, nggak ada uang gedung? Nggak ada, kita nggak ada. Uang retribusi apa? Nggak ada, benar-benar cuma 1.300.000 sama pendaftaran? Pendaftaran 100.000. Ya, setelah pendaftaran 100.000 kemudian meregistrasi mata kuliah. Kalau sistem yang dipilih paket berarti paketnya 1.300.000 satu semester, seluruh mata kuliah itu kalau ada 6 ya 6, kalau 7 7, kalau 5 5 sesuai paket kami. Kemudian dapat buku satu semester. Selain BA digital yang diceritakan oleh Mas Saiful. Itu fasilitasnya. Wow, saya nggak nyangka karena Kuliah bayangan negeri saya lah ya. UT ini kan kayak teknologinya Iya. terdepan untuk masalah perkuliahan jarak jauh. Iya. Tapi ternyata harganya sangat terjangkau sekali. Iya, insya Nggak ada Allah. uang gedung ya Bu ya? Nggak ada uang gedung. Oke, dilanjutkan untuk pertanyaan berikutnya, kuliah sambil kerja, apakah bisa? Bisa. Beasiswanya apakah juga ada untuk yang kuliah sambil kerja itu? Bisa. Kalau beasiswa ada peningkatan prestasi akademik. Nah, ini syaratnya harus kuliah dulu. IPK-nya 3 ke atas, baru nanti diseleksi, kemudian mengajukan beasiswa ke kantor pusat, gitu ya. Nah, ini kemarin ada biaya untuk pandemi ada. Jadi masa pandemi ini bagi teman-teman misalnya yang ada kesulitan ekonomi, tapi syaratnya tetap prestasinya juga harus bagus. Itu kemarin diberi bantuan biaya 50%. Oh, Jadi iya? kalau SPP-nya 1.300.000 sudah murah itu, nanti dapat kembalian 650. Loh, itu selama pandemi kemarin Ibu? Enggak, kan di BDI ya. Ya selama pandemi kemarin. Random, Kemarin ada. orangnya random ataukah Berdasarkan prestasi. berdasarkan prestasi? Ada yang dapat? Belum. Berarti prestasi harus ditingkatkan ya Nak ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Tadi yang bertanya untuk area Mojokerto, apakah ada? Terus pendaftarannya bagaimana? Ya, kalau di Mojokerto ada kelompok belajar namanya. Jadi kalau di daerah itu namanya bukan UPBJJ tapi kelompok belajar. Ada di Al-Qotijah, Jalan Surodinawan kalau di Mojokerto. Mendaftarnya bisa langsung ke sana. Nanti kok mau tahu informasinya dengan lebih jelas mungkin bisa dicek ada sosial medianya Ibu ya. Ada. Untuk Nanti yang masuk daerah. saja ke surabaya.ut.ac.id atau Facebooknya UT Surabaya, masuk ke situ nanti informasi itu ada. Jadi kelompok-kelompok belajar yang ada di UT Surabaya itu apa saja itu kami upload di website.
Oke, karena jadi kalau UT Surabaya itu ternyata membawahi ada 18 kabupaten kota, Nanti betul. kita akan review lagi itu. Nah, ini ada dari Aceh, Bu. Oh, Aceh. Aceh. Mau kuliah di UT. Berapakah biayanya per semester? Nggak apa-apa, kita ulas sekali lagi, Bu ya. Iya. Ini kalau Aceh berarti masuk areanya mana, Bu? UPBJJ Banda Aceh. Ada sendiri ya, Bu ya? Ada sendiri. Nah, itu Ya, kalau berarti kalau misalnya mau masuk daftar ke UT Surabaya juga nggak apa-apa. itu juga bisa. Bisa, kan sekarang layanan apalagi pandemi ya, layanannya kan semua kita ganti online. Oh, gitu. Jadi Dan nggak masalah. untuk per semesternya mau yang Sama, tempat tinggalnya area sama, Jawa Timur, sama. luar Jawa Timur, Hanya yang sama. membedakan yang luar negeri dan dalam negeri. Jadi dalam negeri itu dari Sabang sampai Merauke biayanya sama semua. Oh gitu, kalau luar Iya. negeri berbeda. Kalau Nanti kita luar bahas negeri lagi ya Bu ya, berbeda. tambah Iya. seru aja nih pemirsa. Yuk untuk Anda sekali lagi yang mau bertanya sudah tertera di layar televisi, silahkan di 0813 5816 1388. WA jadi pemirsa akan lebih simpel ya. Jadi WA saja silahkan dikirimkan. Nanti kami akan bacakan pertanyaannya. Semoga masih ada kesempatan akan dijawab langsung sama pihak dari UT Surabaya dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa masih bersama dengan Universitas Terbuka Surabaya dan kita masih bahas tema kuliah oke, karir oke. Ini penting banget ya sekarang. Untuk Anda mungkin yang memiliki background yang sama bisa langsung mengirimkan pertanyaan Anda. Dan ini sudah banyak sekali yang masuk melalui WA. Saya bacakan ya Bu ya. Mohon info kuliah di UT untuk guru kelas SD. Berikutnya, apakah ada program pasca sarjana jurusan PJOK, guru olahraga ya? Gimana cara pembelajaran kalau di luar kota Surabaya, contohnya di daerah Balikpapan? Mungkin mirip seperti yang Aceh tadi Bu ya. Yudhistira Girindra Wardana dari Gresik mau tanya, jurusan teknik apakah ada dan SPP per bulannya berapa? Terima kasih. SPP itu setahu saya sih biasanya nggak per bulan ya Bu, per semester Per semester, ya. Per semester. Terus Tapi ada kemudian perguruan tinggi yang per bulan kan? ada juga ya Bu ya. Ada. Tapi UT per semester. Terus kemudian cara daftar UT untuk S3 tuh bagaimana Bu dan biayanya berapa? Tadi kita yang bahas S1 ya Bu ya. Terus Pak Panji dari Bangkalan mau tanya soal biaya juga per semester. Baik. Kita bahas dulu aja Bu. Boleh. Nanti yang lainnya saya bacakan lagi ya. Takutnya terlupa. Baik, kita langsung bahas dengan cepat aja Ibu. Silakan yang pertama. Tentang guru kelas SD apakah ada? Ada. Langsung cek aja, bisa lihat di sosial medianya. Iya, ada. Terus kemudian untuk guru olahraga apakah ada? Belum ada. Belum ada. Ya. Bagaimana cara pembelajaran kalau di luar kota Surabaya? Kan sekarang ini masa pandemi ya, pakai web ya. Jadi tutorial webinar atau tutorial online seperti yang disampaikan Mbak Lydia tadi. Jadi selama masa pandemi ini nggak ada masalah karena belajarnya belajar online. Karena belajar Jadi dari mana saja, misalnya pengarahan juga pengarahan online, ada pelatihan juga online. Semuanya serba Jadi online. semuanya online, ya. Baik, berikutnya jurusan teknik ada Ibu? Belum ada. Belum ada. Kita punya Fakultas Sains Teknologi itu baru sistem informasi. Kalau yang teknik sipil, teknik mesin belum ada. Masih belum ada. Iya. Coming soon. Insya Allah. Untuk SPP per bulannya kalau di UT bukan per bulan, semester. per semester. Tadi kan 1.300.000 untuk yang sistem paket non TTM tadi. Tambah pendaftaran 100.000. 100.000. Ya. Saya udah Pendaftarannya hanya satu semester pertama saja. Terus berikutnya waktu daftar ulang nggak ada lagi ya Bu ya? 1.3 saja. Ya. Sangat terjangkau sekali, nggak ada biaya uang gedung lagi. Cara daftar UT S3 Bu? Nah, sama cara pendaftaran mau S1, mau S2, mau S3 masuk ke aplikasi sia.ut.ac.id, nanti admisi tanda hubung sia.ut.ac.id, masuk ke situ langsung mendaftar di situ, memasukkan data pribadi, kalau sudah nanti dicetakkan lipnya yang bayar 100.000. Jadi saat mendaftar itu tidak langsung mendaftar dulu, lihat dulu informasi yang ada di UT. Oke. Iya. S3 berarti lebih mahal dong Bu dibandingin S1? Kalau S3 pendaftarannya bukan 100.000 ya, jadi 750. Untuk per semesternya Untuk SPP-nya kalau S3 12.500.000. 12 juta, ya, Iya. tapi S3 Kalau S2 7.450. Dan sekali lagi, ini negeri loh, ini Iya, universitas negeri loh. Itu yang harus di-highlight dan dapat ya. buku. Kenapa Ibu? Dan dapat buku. Dapat buku Dari juga. buku cetaknya dapat, kemudian BA digital dapat. Itu per semester ya Bu ya, Per yang semester. 12 juta Iya. tadi. Dan sekali lagi, ini universitas negeri ya. Iya. Itu harus di-highlight, harus diingat teman-teman. Iya. Terus berikutnya, nama saya Eros dari Gresik.
Kalau misalkan ada nilai mata kuliah yang kurang, apakah harus mengulang? Dan kalau misalkan mengulang, itu harus satu matkul itu saja kah? Ataukah seluruh matkul dalam satu semester? Ada yang pernah ngalamin nggak? Belum untuk saat Belum ini. pernah. Jangan sampai. Iya. Jangan sampai. Itu bagaimana Ibu? Kalau mengulang ya mata kuliah. Kalau di UT kan D itu lulus. Oh, dia lulus. Jadi A, B, C, D itu lulus. Kecuali untuk mata kuliah TAP itu minimal C. C kan batas 2 ya. Kalau dia itu lulus, jadi andai kan nilai saya A, ada E, ada D-nya 1, nggak apa-apa, D nggak diulang. Kalau nggak malu nanti ditranskrip bunyinya D gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sendiri mengulang ya udah diulang aja. Ya, nggak apa-apa. Pernah dapat D? Enggak. Nilainya dia A semua. Oh, nilainya A semua. Iya. Wow. Ya, Hebat. biasa, iya. Berikutnya, Sunarto, untuk S2 jurusan bahasa Inggris persyaratannya tolong dipermudah. Misalnya syarat harus ada surat sedang mengajar, sedang aktif mengajar. Emang persyaratannya susah? Kalau guru memang harus. Oh, ini untuk yang guru ya, untuk bahasa yang Inggris guru, ya? Yang guru. Jadi kalau guru yang pendidikan yang FKIP, kami memang mensyaratkan harus sudah menjadi guru minimal 1 tahun. Tapi kalau misalnya yang sosiologi, yang fisip, ekonomi, manajemen nggak ada syarat, asalkan lulus SLTA itu saja. Oke. Itu untuk 1 tahun ya Bu? Ya, minimal mengajar 1 tahun. Jadi misalnya saya berminat ke S1 PGSD, saya harus sudah mengajar 1 tahun baru bisa mendaftar ke UT. Jadi memang khusus untuk yang Untuk yang pendidikan SKIP, guru, ya, untuk karena yang SKIP. guru memang ada kewajiban untuk prakteknya harus Iya, tetap dilakukan. betul. Sehingga nanti Oke. prakteknya tetap di sekolahnya dia. Baik. Iya. Nah, ini ada yang bertanya, dikatakan pernah tercatat sebagai mahasiswa angkatan pertama Surabaya. Saya masuk UT tahun 84, Bu. Oh. Mengambil jurusan, loh, berarti awal-awal ya, Bu ya? Iya, iya. Mengambil Baru jurusan berdiri. statistik terapan. Karena juga merangkap pada satu di universitas yang lain. Waktu itu Iya. tidak sampai lulus, hanya sampai semester 6. Dapat kredit kurang lebih 140 SKS. Pertanyaannya, kalau suatu hari nanti saya mau lanjut lagi nih kuliah di UT, bisakah? Bisa. Lalu apa saja persyaratannya? Ya, tinggal mengaktifkan saja. Jadi tinggal lapor ke kami, saya mau mendaftar lagi. Paling ditanya namanya siapa, langsung kita scroll namanya. Kalau masih ingat nomor induk mahasiswa, sebutkan saja, nanti insya Allah akan Tahun muncul. 84 udah ada nomor. Masih ada. Masih ada, Bu, ya, masih ada eksis ya. datanya. Iya, nggak Dan akan dibuang. itu nggak akan harus mengulang lagi? Oh tidak, jadi kalau misalnya saya sudah menempuh mata kuliah ini, nah tinggal melihat yang belum lulus mata kuliah apa, tinggal nyocokkan saja. Jadi nanti mengambil mata kuliahnya, mata kuliah yang belum diregistrasikan atau belum diambil. Tadi itu dari Bapak Edi Suripto, mahasiswa UT jurusan statistik terapan angkatan tahun 84. Luar biasa. Baik. Itu aja, dilanjutkan saja. Dilanjutkan saja. Karena memang kalau di UT, Iya. mau usia berapapun bisa ya, Bu ya? Tidak ada drop out kalau di UT. Wah, oke, Jadi nanti kita lanjutkan. mendaftar sekarang, nah, atau 10 tahun lalu belum lulus, ya sudah, itu masih mahasiswa kami. Baik, kita harus Iya. jeda sesaat pemirsa dan kami akan segera kembali di segmen terakhir. Jangan kemana-mana. Pemirsa, kita masih bersama dengan Universitas Terbuka Surabaya dengan temanya Kuliah Oke Karir Oke, dan kami ucapkan terima kasih yang sangat luar biasa untuk pemirsa yang sudah mengirimkan pertanyaan, dan mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih belum bisa dijawab. Nanti bisa langsung tanya aja ke UT, nanti sudah tertera di layar televisi. Nah, ini pemirsa, Anda bisa langsung datang ke kampus CUNER, atau mungkin Anda menghubungi telepon yang ada, atau mungkin menghubungi WA yang juga sudah tersedia. Semua serba dipermudah, nanti akan dijawab langsung di sana. Mas Saiful, kalau misalnya saat ini ada nih yang modelnya seperti Mas Saiful, jadi karyawan iya, terus kemudian berprestasi iya, aktivitas di luar juga banyak. Nah, kira-kira apa yang mau disampaikan sehubungan tentang UT? Ada. Silakan, Mas. Untuk teman-teman Surabaya dan sekitarnya, jika kalian semua itu karyawan, jadi memfleksibelkan waktu. Jika ingin kuliah tapi masih Terbatas. kerja, bisa kuliah di Universitas Terbuka. Jadi tadi ada kan website atau nomor teleponnya tadi yang di bawah ini, itu bisa langsung bertanya di sana.
Wah, jadi intinya masalah waktu itu bukan menjadi masalah di UT karena itu justru banyak solusi yang bisa diberikan. Baik kalau begitu Mbak Lydia. Nah berarti kalau misalnya dari Mbak Lydia sendiri dengan apa yang sudah dialami selama menempuh pendidikan di UT, nah mungkin boleh kasih testimoni atau mungkin kesan apa yang didapatkan selama berkuliah di UT? Oke, buat teman-teman yang di Surabaya maupun yang di luar Surabaya boleh nih ikut daftar di Universitas Terbuka Surabaya, Jalan Uner ya Mas ya? Kampus C Di Uner. Kampus C Uner. Waktunya juga fleksibel, apalagi soal biaya terjangkau sekali Kak, Iya. apalagi yang dijelaskan oleh beliau tadi ya. Nah, untuk pembelajarannya sekali lagi dapat diakses di web yang ada begitu Kak. Jadi ada aplikasi khusus. Ada begitu. Membuat yang kerja jangan takut kalau nanti ada mata kuliah yang ketinggalan mengumpulkan tugas. Tadi kan juga sudah diceritakan Mbak Lydia ya. Sekali. Karena ternyata sudah ada solusinya juga. Sangat kooperatif sekali. Wah, Ibu, tadi ada yang tanya Bu, ketinggalan nggak apa-apa ya Bu ya? Iya, nggak apa-apa. Untuk akreditasi bagaimana? Alhamdulillah untuk lembaga, untuk universitas terbuka akreditasinya B. Tapi untuk program studi kami sudah ada 9 program studi yang A. Jadi Mas Saiful dari ilmu hukum sudah A, kemudian akuntansi juga A, kemudian sosiologi juga A. Yang kemarin baru diakreditasi pendidikan matematika juga A, kemudian biologi juga A. Jadi insya Allah mudah-mudahan ke depan nanti bisa A semua ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kami terus berupaya selain kami memberikan layanan, kami juga melengkapi administrasi biar teman-teman tambah yakin, tambah percaya kalau mau kuliah di universitas terbuka. Nah, kalau Jadi kami kita berusaha untuk itu. membicarakan tentang pendaftaran. Ya. Berarti ada waktu khususkah yang harus ditunggu sama pemirsa yang mungkin ingin mendaftarkan diri? Kalau Atau di ada UT syarat usia mungkin? oke. Kalau syarat usia nggak ada. Jadi usia berapapun. Kemarin ada yang datang ke kantor usianya 85 tahun. Tapi tetap semangat belajar ya Iya. Bu ya. Wah, ini keren Kemarin nih. makanya, ini 85 tahun mau Ambil kuliah. S1 ya, Bu? Mau ambil S1. Ambil S1, Iya, nanti jadi- mungkin bisa teman satu kelas. Jadi kemarin datang ke kantor, kan semula telepon. Saya dulu sudah pernah lulus S1. Nah, sekarang saya mau kuliah lagi, masih boleh apa tidak? Nah, ditanya, "Bapak usia berapa?" 85 tahun. Kalau Bapak masih semangat, boleh kami terima sebagai mahasiswa baru. Jadi nggak ada batasan usia. Tidak ada batasan usia. Untuk Iya. mendaftarkan diri apakah ada waktu khusus? Kami tidak sekarang ini ya dibuka pendaftaran sepanjang masa. Jadi kapanpun bisa mendaftar, hanya untuk mata kuliah yang mau diambil kami batasi. Karena apa? Kan mereka biar bisa belajar. Ujiannya kan 2 kali, Juni dan Desember. Juni sama Desember? Ya, Juni Baik. dan Desember sama seperti perguruan tinggi lainnya. akhir-akhir Pokoknya semester ya? periode ujian tuh Juni dan Desember. Kalau mendaftarnya sekarang kan Desember. Sekarang ini sedang ujian. Jadi nggak akan bisa yang ujian Desember ini. Jadi nanti kalau daftar sekarang mengambilnya untuk yang ujian bulan Juni. Nah, sampai kapan? Nanti pendaftarannya kita batasi untuk yang mata kuliah ya. Mendaftar mata kuliah kita batasi Februari. Biar Maret, April, Mei kesempatan belajar dan ujiannya Juni. Jadi nggak mendaftar sekarang langsung ujian, nggak bisa. Jadi tetap ada masanya untuk yang pengambilan mata kuliah. Kalau untuk yang mendaftar pengen masuk saja datanya di UT itu sepanjang masa. Jadi kapanpun bisa, tinggal masuk saja di aplikasinya sia.ut.ac.id. Jadi daftarkan diri dulu sebagai calon mahasiswa. Nanti kalau sudah bayar 100.000 itu, kemudian bisa searching, browsing apa sih yang mau saya ambil mata kuliah di semester ini. Nah, itu yang terbatas waktunya. Baik. Nah, jadi apa ya, fleksibel sekali. Sangat fleksibel dan ingat sekali lagi pendaftarannya sekarang pun juga mau daftar bisa ya Bu ya, dibuka sampai dengan Februari untuk bisa ikut ujian pada saat bulan Juni. Iya, Juni. Wah, untuk Anda pemirsa silahkan kalau misalnya mau datang langsung, mungkin mau lebih puas tanya-tanya juga nggak apa-apa sih, ada di kampus C Universitas Erlangga di Jalan Mulyorejo, Surabaya, atau mau telepon juga bisa di 031 596 1861 atau 596 1860. Untuk WA, nah ini sudah ada di layar televisi, di foto juga boleh pemirsa. Email ada, untuk websitenya sendiri juga ada. Ini berarti untuk pendaftarannya pakai lewat website juga bisa ya Ibu ya? Bisa, di situ sudah dipasang. Jadi kalau www.ut.ac.id itu yang kantor pusat kan. Kalau Surabaya, surabaya.ut.ac.id. Di situ sudah ada registrasi. Nanti tinggal klik di situ. Di Facebook kalau mau cek juga bisa, ada di situ. Di Twitter ada, di IG ada. Wah, lengkap sekali. Silakan langsung dicek di sosial media mana Anda merasa paling nyaman untuk cari tahu informasi lebih lengkap sehubungan tentang UT. Singkat saja Ibu, berarti apa yang mau disampaikan kepada pemirsa sehubungan tentang UT? Ya.
Masyarakat Surabaya dan sekitarnya yang ada di 18 kabupaten kota atau yang di luar itu juga boleh, karena sekarang pendaftaran ini dilakukan secara online, jadi dari manapun, kapanpun Anda tidak terbatas. Silakan masyarakat Indonesia seluruhnya, mari maju bersama Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri, kuliah oke, karir oke. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Parti, terima kasih Mbak Ledia, terima kasih Mas Saiful, sukses semuanya. Mudah-mudahan semakin berprestasi dan juga sukses selalu untuk UT. Terima Baik kasih. pemirsa, sekarang adalah saatnya buat saya Pinky Daria harus menyudahi terlebih dahulu obrolan yang sangat luar biasa menariknya. Semoga membuat Anda semakin semangat untuk belajar. Karena kalau prinsipnya di UT, semangat belajar itu tidak mengenal usia, ruang, dan waktu. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.